kalau kamu lagi bosen atau cuma cari bahan buat ketawa, film yang penuh dengan momen-momen lucu dan penuh drama ini bisa buat kalian nyari inspirasi. Penasaran? Tanpa banyak basa-basi mirip ibu-ibu di kompleks sebelah, kita langsung aja ke alur ceritanya. Kisah dimulai di sebuah kota kecil. Nampak seorang gadis ramah dan cantik bernama Lin. Dia rajin belajar dan baca komik. Saking hobinya, sampai-sampai bermimpi ingin punya pacar romantis seperti karakter pada komik favoritnya. Selain Lin, ada dua orang lagi dalam keluarganya, yaitu kakak iparnya yang bernama King. Walau ucapannya kasar, orangnya baik. Dikenal dengan candaan dan sifatnya yang menggelitik. Kesehariannya membuka warung makan yang merupakan warisan keluarga turun-temurun. Dan ketiga, keponakannya yang bernama Du, putra dari King, pemuda keras kepala yang punya mimpi untuk menjadi pelari nasional. Namun tidak henti-hentinya mencampuri urusan pribadi Lin, terutama dalam hal pria yang mencoba mendekatinya. Dan hal ini yang membuat Lin merasa terganggu oleh Du, sikap protektifnya yang selalu mencoba untuk mencegah Lin memiliki pacar. Suatu hari saat Lin sedang memperhatikan pria yang ia kagumi, bola tak sengaja mengenai Lin. Dengan penuh senyuman, Lin pun berkata, keinginan Du untuk menjadi seorang atlet kurang mendapat dukungan dari ayahnya. Hal ini dikarenakan King tidak punya biaya untuk menyekolahkannya ke perguruan tinggi dan lebih menyarankan Du untuk meneruskan usahanya itu. Namun Du menolak karena dia ingin menjadi pelari hebat di masa depan. Du akhirnya melarikan diri dengan beralasan kuliah di Bangkok melalui jalur beasiswa olahraga. Di sini dia ingin buktikan bahwa ia bisa hidup sendiri tanpa bantuan ayahnya. Begitu juga dengan Lin, dia mengambil kuliah jurusan keperawatan. 4 tahun kemudian, Lin kini menjalani kehidupannya sebagai seorang mahasiswi perawat dan bekerja sebagai fisioterapis di Bangkok. Sementara itu, harapan Du untuk menjadi atlet nasional harus tertunda karena dia kalah dalam ajang uji coba di universitasnya, yang pada akhirnya dia mengambil cuti dan bekerja di sebuah supermarket. Du ditemani oleh Jin, rekan seperjuangan yang juga berhenti dari kuliahnya, dan semua keadaan ini tidak diketahui oleh ayahnya Du di kampung. Singkat cerita, mereka berdua sedang istirahat makan siang. Du melihat Lin datang ke supermarket tempat dia bekerja dan bertemu dengan Emon, seorang pria agak melambai yang merupakan rekan kerjanya di sebuah rumah sakit. Du berusaha untuk sembunyi karena dia takut Lin akan memberitahu ayahnya yang ada di kampung. Du merasa malu dan belum siap untuk mengungkapkan keadaannya saat ini. Karena parasnya Lin yang cantik, tak heran selalu ada orang yang berusaha mendekatinya. Salah satunya bernama Pimen, seorang musisi lepas berambut gondrong, memiliki wajah maksa tampan, jatuh cinta dan sangat tergila-gila kepada Lin. Setiap harinya Pimen selalu mengikuti Lin kemanapun dia pergi. Padahal Lin sangat risih dengan, apalagi gombalan aneh yang dilontarkan Pimen sudah cukup membuat Lin muntah. Walaupun berusaha untuk menghindari ajakannya, tapi sikap Lin yang terlalu baik membuatnya sulit untuk mengatakan tidak. Namun alangkah bahagianya Lin tatkala Pimen bilang kalau ini adalah kali terakhir dia bisa mengantarnya pulang. Dan kebahagiaan itu pun berubah menjadi mimpi buruk. Tanpa disadari Lin, kejadian ini dilihat oleh Du yang sangat tak terima melihat bibi cantiknya didekati oleh pria lain. Apalagi pria itu bakal tinggal satu apartemen dengannya. Mimpi buruk Lin pun menjadi kenyataan. Pimen datang ke kamar Lin dan memaksa untuk masuk. Jelas saja hal ini membuat Lin ketakutan. Ketakutannya semakin menjadi tatkala bel kamarnya terus berbunyi. Ketika dibuka, tiba-tiba Du yang awalnya menghindari Lin, kini memutuskan untuk tinggal bersamanya. Tentu saja, membuat Lin senang bisa bertemu lagi dengan keponakannya, dan dia tidak keberatan untuk berbagi tempat tinggal. Karena Du bisa menjaga dirinya dari gangguan Pimen. Tidak lama setelah itu, Lin mendapat panggilan dari King yang mempertanyakan keberadaan Du.
Tapi Du memohon kepada Lin untuk tidak menceritakan apapun kepada ayahnya itu. Dan sejak saat itu, Du selalu ada untuk Lin. จะบ้าเหรอเป็นไปได้เหรอ Terlihat Lin sedang goyang pargoy. Dan Du yang melihat itu langsung saja ikut-ikutan. Tatkala Lin menyadarinya, langsung saja Lin meremas anunya Du. Demi bisa berduaan dengan Lin, Pimen pergi untuk terapi. Reaksi berlebihan yang ditunjukkan Pimen membuat Lin semakin risih. Walaupun begitu, dia tetap sabar melayaninya dengan ramah. Dan sialnya, alat yang digunakan itu sebenarnya alat yang sudah rusak, yang membuat Pimen tersengat aliran listrik. Walaupun sudah kesetrum, Pimen masih saja menanyakan di mana Lin. Sontak saja hal ini membuat kesal teman-teman Lin. Masih dengan gaya atletisnya yang terkesan memaksa, Pimen tetap percaya diri datang ke kamar Lin dan nampak kaget karena yang membuka pintu adalah Du. Pimen bertanya sama Lin, siapa dia? Lin. Yang dijawab Lin, dia adalah keponakannya. Pimen dengan bangga mengenalkan dirinya sebagai paman kepada Du. Pimen pun merasa memiliki kesempatan untuk masuk dan mengajak mereka untuk makan makanan sehat. Tapi hal ini membuat Du merasa jijik karena bulu ketiak yang panjang itu hampir saja mengontaminasi sayuran. Setelah melewati masa-masa sulit dan absurd, Lin meminta bantuan keponakannya untuk membawa beberapa barang ke rumah sakit. Ketika di rumah sakit, Lin menyapa dokter pujaan hatinya. Tentu saja, Du merasa kesal hingga dia membuat beberapa keributan untuk mengganggu percakapan mereka. Setelah itu, seorang mahasiswa bernama Game datang, di mana kedatangannya untuk mengerjakan tugas penelitiannya bersama Lin. Dan ternyata, mahasiswa itu adalah junior sekaligus orang yang mengalahkan Du di ajang percobaan universitasnya beberapa tahun lalu. Dan saat itu juga terungkap bahwa Du meninggalkan kuliah di tahun kedua, di mana teman satu angkatannya sudah pada lulus. Terlihat Lin menjelaskan tentang terapi untuk kulit wajah yang membuat Game semakin bergetar, ingin segera membuka dan melihat isi di balik bajunya Lin. Setelah itu, Game memohon kepada Lin untuk membantunya membuat video tutorial latihan terapi fisik. Karena terus-terusan memaksa, akhirnya Lin menerima ajakan tersebut. Sementara di luar ruangan, Du makin kesal melihat bibinya didekati oleh juniornya. Pada malam harinya, Du menemui Pimen dan mengajaknya untuk berkoalisi. Du memprovokasi Pimen bahwa ada seorang pria yang berani mendekati bibinya. Hal ini tentu membuat Pimen naik song dan bertekad untuk merusak hubungan keduanya. Setelah Pimen menghibur semua pengunjung, dia diberikan sebotol minuman yang katanya bisa meningkatkan kejantanan pria, bagaikan 100 kuda. Pimen yang tak percaya langsung meneguknya sampai habis. Pada keesokan harinya, Lin melanjutkan acara terapi kepada peserta olahraga. Sementara Game berbaring di depan Lin dan merekam aktivitas itu untuk tugas skripsinya. Sementara Du bersembunyi di balik pohon dan memantau mereka dari kejauhan. Di lain tempat, Pimen sedang berjuang keras mengeluarkan tai macan akibat minuman perkasa yang dia minum tadi malam. Game sangat berterima kasih kepada Lin karena dia sudah bersedia membantunya. Dengan mulusnya, Game menggiring percakapan hingga berakhir pada sebuah pernyataan bahwa dia menyukai Lin. Tiba-tiba Pimen datang dan mengatakan kalau dia pacarnya Lin. Efek obat perkasa yang belum hilang mengganggu Pimen, membuat tatapannya mengarah ke keringat yang mengalir deras di kulitnya Lin, yang membuatnya ingin menusuk lubang sumur milik Lin. Khawatir terjadi hal yang tidak diinginkan pada dirinya, Pimen pun sadar kalau di mata Lin, dia tetaplah seorang pasien dan dia pun lebih memilih pergi dengan rudalnya yang masih kokoh. Keesokan harinya, Lin datang ke supermarket tempat Du bekerja untuk mencari tasnya yang tertinggal saat dia datang ke sana tempo hari. Lin diberi petunjuk untuk menghubungi CS yang bertugas menangani barang hilang. Dan Lin tidak tahu bahwa Du bekerja di tempat itu. Bahkan dia tidak menyadari bahwa Du adalah CS yang dimaksud.
Du memanfaatkan kesempatan itu untuk terus berkomunikasi dengan Lin. Dia seolah memainkan peran dan memposisikan dirinya sebagai orang lain yang bisa jatuh cinta kepadanya. Tentu kita tahu bahwa selama ini dia terikat oleh tali persaudaraan dan tidak bisa mendekati Lin sebagai wanita pada umumnya. Perlahan tapi pasti, Du mendapat topik pembicaraan yang cocok dengan Lin. Dimulai dari buku komik favorit Lin, di mana Du pernah membacanya dan tahu bagaimana isi ceritanya. Di saat itulah, Lin mulai merasa ada kecocokan di antara mereka. Setelah sekian lama, dia menanti orang yang tepat untuk menemani kehidupannya. Di sisi lain, Jin mulai merasa janggal dan menyadari jika pendekatan Du terhadap bibinya merupakan perilaku yang tidak tepat dan menimbulkan ketidaknyamanan. Namun pandangan bos berbeda. Bosnya berpendapat bahwa Du melakukan itu karena dia bermaksud untuk menciptakan karakter fiksi yang disukai oleh bibinya. Dan begitu, Lin tidak akan berpaling ke hati yang lain. Sore harinya sambil makan bakso, Du bertemu dengan Pimen yang mengaku bahwa targetnya saat ini adalah teman Lin yang tidak kalah cantiknya. Merupakan seorang perawat sekaligus penjual barang online bernama Yaya. Tentu saja Du merasa senang mendengar hal itu. Dan akhirnya mereka pun berteman baik. Pimen bercerita jika ia akan membeli lensa mata darinya. Tatkala pertemuan itu terjadi, Pimen merasa ada yang salah. Wajah wanita yang ia temui sangatlah berbeda dengan foto di sosial medianya, di mana wajahnya imut dan cantik, tapi aslinya malah merasa dibohongin. Terjadilah keributan antara keduanya. Di tengah keributan itu, Lin datang dan akhirnya terkuaklah semuanya. Jika selama ini Du bukanlah mahasiswa seperti yang ia kira. Lin juga baru sadar bahwa Du menyamar sebagai orang lain dalam chatting dengannya. Fakta ini terungkap setelah Jin membocorkannya karena dia merasa kasihan melihat Lin. Lin pun pergi dengan penuh kekecewaan. Keesokan harinya, Lin bertemu dengan Game. Walau masih tak karuan, Lin berusaha tetap tersenyum dan menyembunyikan apa yang ia rasakan. Game pun tidak merasakan hal aneh pada Lin. Dia terus membicarakan hal yang romantis demi mendapatkan cinta Lin. Pada saat yang sama, Du datang dan ikut duduk di sana. Dia masih terus berusaha untuk menghalangi siapapun yang mendekati bibinya. Lin yang masih merasa kecewa meminta Du untuk tidak ikut campur dalam urusan pribadinya. Dan Lin pun dengan tegas tidak ingin bertemu Du lagi, kecuali Du mengakhiri ulahnya dan kembali untuk kuliah. Suatu hari, Lin pulang ke kampung dan bertemu dengan King, kakak iparnya. Di sana, Lin memberitahu tentang pekerjaan dan status kuliah Du yang tidak tuntas dan sekarang bekerja di supermarket. King sudah menduga akan hal itu, namun perhatian King lebih tertuju pada masalah lain, di mana ada orang yang berencana membeli rumah keluarga mereka dengan tawaran harga tinggi. Meskipun Lin menganggap rumah itu sudah menjadi hak milik mereka, King merasa tidak bisa mengambil keputusan sendiri karena ada sebuah rahasia yang selama ini dia sembunyikan. Sementara di Bangkok, Du memutuskan untuk kembali melanjutkan kuliah. Ujian seleksi akan segera berlangsung, namun sayang, slot yang tersedia hanya untuk cabang lari rintangan yang bukan keahliannya. Tapi meskipun begitu, Du tetap mengambil kesempatan itu dan bertekad ingin menjadi seorang atlet. Hari pertandingan akhirnya dimulai dan Du kembali berhadapan dengan Game. Kali ini ia merasa yakin bahwa dirinya tidak akan mengalami kekalahan seperti sebelumnya. Namun nasib sepertinya tidak berpihak kepadanya karena ia harus menerima kenyataan yang pahit dengan kalah di babak pertama. Di tengah pertandingan, ayah Du muncul untuk mengungkapkan kebenaran mengenai keluarganya. Dia menyampaikan bahwa ibunya dan King sebenarnya hanyalah karyawan di kedai milik nenek Lin. Sementara itu, Lin adalah putri mereka dan bukanlah kakak atau kerabatnya. Meskipun hanya seorang karyawan, neneknya telah menganggap King sebagai anak mereka sendiri. Setelah kedua orang tuanya meninggal, King bersumpah untuk menjaga Lin seperti keluarga dan tidak ingin mewarisi warung makan keluarga itu. Jadi dia memutuskan untuk menjualnya dan mengembalikan semua harta kepada Lin. Setelah mengetahui tidak ada hubungan darah, semangat Du membara hingga ia berhasil memenangkan pertandingan di babak kedua. Lin yang diam-diam menyaksikan pertandingannya pun merasa bahagia. Dan kemenangan Du lebih karena terinspirasi oleh perasaan cinta yang kuat. Namun siapa sangka, di balik kebahagiaan itu, Lin merasa sangat sedih.
Dia menyadari bahwa tanpa ikatan darah, ia seolah hidup sendirian tanpa keluarga. Sementara itu, Du yang sedang dibutakan oleh perasaannya tidak menyadari apa yang dirasakan Lin. Meskipun ia merasa bersyukur memiliki keponakan dan kakak ipar, namun rasa kesepian itu terus menghantuinya. Dan kekhawatiran akan hal ini sebenarnya sudah lama ada di dalam pikiran King ketika ia memilih untuk menyimpan kebenaran tentang keluarga mereka. เราสองคนไม่ใช่ญาติกัน มันหมายความว่าฉันไม่เหลือใครบนโลกใบนี้แล้วนะเว้ย Singkat cerita, Lin memutuskan untuk mengajukan beasiswa dan melanjutkan studinya ke Inggris. Dia berharap dapat menemukan makna baru mengenai kebahagiaan dalam hidupnya. Di sini Lin masih enggan bicara dengan Du, meskipun dia sudah berusaha merayakan ulang tahunnya. Lin tetap ingat kebaikan King yang merawatnya sejak kecil. Lin pun memutuskan untuk menghubungi King di desa dan berpamitan sebelum berangkat ke Inggris. Sementara itu, Du yang tidak tahu apa-apa ditelepon ayahnya dan mengatakan bahwa Lin akan segera pergi ke luar negeri. ไรดื้อเลยอะรถไฟอะไรกี่โมงสนามบินไหน Du pun mengajar Lin hingga ke bandara dan beruntungnya dia tidak terlambat. Dia meminta maaf dan mengaku bahwa dirinya yang salah. Lin menerima permintaan maaf itu, namun tidak berarti dia akan membatalkan niatnya untuk pergi. Dia menegaskan bahwa perasaannya tidak bisa sembuh hanya dengan kata maaf, dan Lin pun tidak marah atau menyalahkan Du. Tapi sejak ayah Du mengatakan bahwa mereka sebenarnya tidak memiliki ikatan darah, hati Lin terasa terluka. Hubungan yang selama ini dianggap pasti, kini terasa asing dan membingungkan. Mengetahui kebenaran ini justru membuat Lin sakit hati. Tapi di sisi lain, Du malah bahagia mendengar itu. Du pun mengungkapkan bahwa perasaan itu sudah ada sejak mereka masih remaja. Tapi bagi Lin, kenyataan ini justru menambah lapisan perasaan yang tidak mudah untuk ia pahami. Du menyadari bahwa dia egois dan memikirkan perasaannya sendiri. Dan pada akhirnya, Du bersedia untuk menjadi keluarga, teman, atau apapun. Asal Lin tidak pergi. Dia juga berjanji tidak akan menghalanginya jika Lin ingin punya pacar, karena dia sudah merelakannya. Tapi keputusan Lin sudah bulat dan dia tetap bersikeras untuk pergi. Lin mulai merenungkan perjalanan hidupnya dan menyadari beberapa hal yang berharga. Ia menyadari bahwa pertemuan dalam hidup seringkali tidak seindah yang digambarkan dalam komik. Cinta terkadang terasa sepi, meski ada rasa saling suka, seringkali ada alasan yang memisahkan. Tidak peduli seberapa keras kita berusaha, cinta tidak bisa dipaksakan dan kecocokan seringkali muncul dari ketidaksengajaan. Saat ini tidak masalah apakah dia memiliki kekasih atau tidak, yang terpenting baginya adalah keluarga. Dalam pandangannya, cinta yang tulus dari keluarga adalah hal yang tidak ternilai. Dan itulah yang membuat hidupnya berarti. Du memutuskan untuk meneruskan warung makan setelah lulus dari kuliahnya. Hubungannya dengan ayahnya pun kian membaik. Di akhir cerita, Lin kembali ke desa dengan hati yang lebih ringan. Dia pun memeluk dan berkata bahwa dia sangat rindu dengannya. Du masih saja penasaran, apakah Lin sudah memiliki pacar? Dia menanyakan itu melalui chat. Lin pun tersenyum manis. Sebuah senyuman yang penuh arti, menjawab bahwa di dalam hatinya, kekasihnya adalah cinta mereka yang terjalin dalam kehangatan dan saling pengertian, menjadi bukti bahwa cinta sejati dapat ditemukan di tempat yang tak terduga. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai selesai. Dan jangan lupa untuk klik komen, like, dan subrek-nya agar Mamang semakin bersemangat lagi untuk membuat konten-konten alur cerita film berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.